Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis tanggal 13 September 2020. Saya bersyukur karena masih bisa menyapa saudara, membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan, disiapkan hatinya untuk sungguh-sungguh boleh dilawat oleh Tuhan lewat firman-Nya hari ini. Saya juga memohon kepada saudara supaya kebenaran firman Tuhan yang saudara terima hari ini boleh dibagikan untuk semua orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan seperti saudara, sehingga kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini atau khotbah ini saudara, saya ingin memimpin saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 saudara. Bisa membuka Alkitab saudara, kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyinya untuk kita renungkan bersama. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, meliputi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Puji Tuhan saudara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin pernah tema kita, maksud saya tema minggu kita dan tema khotbah ini adalah menikmati dunia adalah kesia-siaan. Itu yang akan kita renungkan dalam khotbah kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin pernah mendengar istilah fata morgana, yaitu sebuah fenomena alam yang biasanya terjadi di tanah lapang luas seperti di padang pasir saudara, yaitu merupakan suatu bayangan genangan air yang semu, yang tampak seperti ada tetapi sebenarnya ia tidak ada. Itulah fata morgana saudara. Sesungguhnya keinginan dunia juga sama mirip dengan fata morgana ini. Kalau kita perhatikan,
di mana orang yang kehausan menyangka hal itu sebagai air, padahal jika ia mendekatinya, ia tidak akan mendapati sesuatu apapun daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, di sana Yohanes berfirman, ya, firman Tuhan dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ungkapan ini, saudara, tidak berarti bahwa kehidupan manusia harus menjauh bahkan terisolir dengan kehidupan di mana dia ada di dunia ini. Tetapi ketika kita hidup hanya untuk mengejar dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, ini yang menjadi awasan, karena hasilnya pasti adalah kita akan menemukan kesia-siaan daripadanya. Itu yang perlu kita lihat dari renungan kita hari ini. Salomo dalam teks khotbah kita hari ini, saudara, di situ Salomo menjelaskan tentang hal-hal yang kita katakan tadi. Salomo berkata, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Artinya Salomo sebagai seorang raja yang sangat masyhur tidak pernah dapat berdiam diri. Dia adalah seorang pekerja keras, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah seorang yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk bekerja selama dia hidup, saudara. Dan beberapa pekerjaan yang dilakukannya, kalau kita baca dari keseluruhan ayat yang kita baca hari ini, di sana dia katakan, aku mendirikan rumah-rumah. Baru katakan menanami kebun-kebun anggur, mengusahakan kebun-kebun, tanaman-tanaman dengan menanam rupa-rupa pohon buah-buahan. Tentu ini bukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang gampang atau yang main-main, saudara. Menggali kolam-kolam untuk mengairi tanaman-tanamannya, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mempunyai banyak ternak, sapi, kambing, dan domba yang melebihi siapapun pada saat itu dikatakan. Baru mengumpulkan banyak harta benda seperti perak dan emas, mencari biduan ataupun dan biduanita, saudara. Ya, memiliki banyak gundik yang menyenangkan hatinya, memiliki kebesaran yang melebihi siapapun, memiliki hikmat yang sangat luar biasa, tidak membatasi matanya dari apapun yang diinginkannya, dan tidak menahan hatinya dari apapun yang dapat mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Artinya bahwa Raja Salomo ini adalah seorang raja yang tidak hanya berdiam diri saja dalam kehidupannya. Walaupun dia menjadi seorang raja yang terkenal, bahkan sangat terkenal, saudara, tetapi dia bukanlah tipe yang mau berdiam diri. Dia tetap menjadi pribadi yang mau bekerja keras untuk apapun yang bisa dilakukan dalam kehidupannya. Tentu kita bisa melihat dalam penjelasan Salomo di sini bahwa setiap kita memang haruslah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan juga tidak akan pernah mentolerir orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja. Tetapi saudara, bukan berarti kalau kita harus bekerja, kita harus bekerja dengan sekuat tenaga untuk dunia, untuk segala keinginan-keinginan kita. Ini mungkin yang perlu kita renungkan, saudara. Bagaimana kalau kita bekerja? Mari kita pahami, bekerja dikatakan firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Salomo berkata, itulah buah segala jerih payahku. Kita baca ayat itu tadi. Semua ini, itu artinya dia berjerih payah, dia berjerih lelah, dia bekerja keras. Dan ini semua yang kita katakan tadi, yang disebut dalam kebenaran ini, merupakan buah jerih payahnya. Namun setelah Salomo menyaksikan segala pencapaian dari usahanya itu, atau dari segala jerih payahnya itu, berlelah mendapatkan semua itu sebagai hasil jerih payahnya, ia pun akhirnya berkata, memberikan sebuah kesimpulan untuk apa yang didapatkan.
lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Setelah dia mengumpulkan semua, mendapatkan semuanya itu, lalu dia memperhatikan apa yang didapatkan itu, lalu dia mengambil sebuah kesimpulan, semua yang aku dapatkan ini pun adalah kesia-siaan dan menjaring angin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika demikian bagaimanakah kita menyikapi segala sesuatu yang sia-sia ini? Apakah pelajaran yang perlu kita petik dari kebenaran ini sebenarnya? Saya ingin membagi beberapa kebenaran dari firman ini. Yang pertama, saudara, janganlah melandaskan nilai-nilai kehidupan Anda kepada apa yang ada di dalam dunia, apa yang ada di depan mata, atau pencapaian apapun yang saudara capai, karena semuanya ternyata adalah fana, karena semua itu ternyata adalah sia-sia dan sementara. Itu yang mungkin perlu kita petik. Jangan pernah melandaskan, mendasarkan nilai kehidupan saudara kepada apapun yang fana itu. Itu yang perlu kita dapatkan dari kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa disangkal bahwa semua manusia memiliki keinginan masing-masing dalam kehidupannya. Ada keinginan-keinginan, dan itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Dengan harapan bahwa ketika keinginan tersebut dipenuhi, maka akan terpuaskanlah hasratnya. Namun saudara, ternyata kalau kita perhatikan, semakin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akan semakin besar hasrat yang tidak bisa kita puaskan dalam kehidupan ini. Ini menarik saudara. Semakin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akan semakin puas hasrat kita yang tidak terpuaskan dalam hidup ini. Itu yang perlu. Faktanya saudara, keinginan dunia berakibat pengagungan terhadap dunia secara berlebihan. Keinginan berlebihan menjadikan harapan utama pelakunya ketika hidup adalah kenikmatan hidup di dunia sendiri. Ya, itu yang kita lihat di situ. Yang menawarkan kenikmatan hidup tentang kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman melalui kekuasaan dan kekayaan. Padahal hidup manusia bukan sekedar makan minum, kata firman Tuhan, bukan sekedar bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berasal dari Tuhan, atau lebih tepatnya dari setiap firman Allah yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Jadi kehidupan kita tidak hanya ingin memuaskan hasrat, tidak hanya memuaskan keinginan hawa nafsu kita, tetapi hidup kita untuk Tuhan dan berasal dari Tuhan. Makanya dikatakan hidup bukan untuk makanan, ya, tetapi untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita dapatkan di sini. Jadi orang yang seperti itu sering mereka menukarkan kehidupan kekal mereka dengan hal-hal yang fana. Itu yang bisa kita lihat kalau kita baca Yohanes 3, 15, 16. Dengan kenikmatan yang semu itu, karena mereka lebih mendahulukan hayalan daripada sesuatu yang hakiki. Kalau itu adalah fana, sia-sia, bukankah itu sebuah hayalan yang sia-sia? Jadi saudara pilih kasih Tuhan, mereka mendahulukan impian daripada kenyataan, mendahulukan kenikmatan sesaat daripada kenikmatan abadi, dan mendahulukan negeri yang fana daripada negeri yang kekal selamanya. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh Salomo. Semakin dia mendapatkan semua kepuasan itu, semakin ada hal yang tidak terpuaskan dari dirinya. Dia merasa bahwa semua itu menjadi hal yang sia-sia dan fana. Itu yang kita dapatkan di situ, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan ini, manusia telah ditipu oleh tipu daya setan, sehingga mereka terjerumus kepada perbuatan daging yang menyesatkan kehidupan ini untuk hal-hal yang sementara, untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang hanya menjaring angin. Itu strategi setan sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah melandaskan nilai hidup Anda kepada apapun yang ada di dunia ini, yang Anda capai, yang Anda dapatkan, yang ada di depan mata saudara. Landaskanlah kehidupan saudara kepada kebenaran firman yang menuntun saudara kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua saudara, kehidupan dunia adalah perjalanan iman melakukan kehendak Allah di tengah fata morgana dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini adalah perjalanan iman untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah fata morgana, ketidakpastian yang kita dapatkan tadi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan memang hikmat Tuhan
untuk menuntun kita kepada kesadaran diri yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini. Hal itu dapat menolong kita seperti Salomo untuk tidak terikat dengan segala kenikmatan dunia yang sementara dan sia-sia. Seperti yang dikatakan tadi, harta, kekayaan, kekuasaan, popularitas, pangkat, jabatan, kemewahan, dan segala sesuatu yang hanya bernilai kesia-siaan, yang hanya bernilai kefanaan, ya, kehampaan yang disebut menjaring angin tadi. Tetapi kita dapat dituntun seperti Salomo untuk meneliti segala pekerjaan yang telah kita lakukan itu, untuk melihat dan memahami bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu hanyalah kesia-siaan dan sementara. Itu yang dikatakan oleh Salomo. Hal ini mengingatkan kita atas apa yang dialami oleh Rasul Paulus mengenai segala sesuatu yang diraih di dunia ini sebelum dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Apa dikatakan saudara dalam Filipi 3 ayat 7-9? Bisa saudara buka Alkitab dan kita baca demikian dikatakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya rasa ini nilai yang sangat berharga yang perlu kita pahami di tengah fata morgana dunia ini. Semua itu sampah, tidak ada artinya. Tetapi pencapaian akan Kristus menuntun kita kepada sebuah kepastian dan kekekalan. Itu yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Rasul Paulus memiliki penilaian yang keliru sebelum dia menemukan hikmat dari Tuhan. Namun pada akhirnya, saudara, dia menyimpulkan bahwa hidup di dunia ini adalah seperti sampah. Artinya, seseorang tidak akan pernah sampai kepada hakikat perjalanan imannya di dunia ini sebelum seseorang itu diubah oleh pembaharuan budinya. Sehingga manusia itu, saudara, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti yang diungkap oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 2, saudara. Raja Salomo juga menilai segala sesuatu hal yang dahulu menjadi kebanggaannya telah dianggapnya itu menjadi sebuah kesia-siaan. Menilai segala pencapaian hidupnya hanyalah sebuah penjaringan angin, saudara. Sebagai raja yang kaya raya, sebagai raja yang terkenal, saudara, raja yang berhikmat serta telah menikmati semua keindahan dunia ini, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, baginya kenikmatan hidup itu bukanlah terletak pada harta yang berlimpah. Kenikmatan hidup itu bukanlah terletak kepada keberhasilan mencapai prestasi tertentu dalam kehidupan ataupun menjadi orang pandai di dunia ini, melainkan berdasarkan pada anugerah yang diberikan Tuhan untuk dapat menikmati pahit manisnya hidup ini. Sehingga nilai hidup itu kita bisa tahu, pahit, manis, asam, atau kecut dan seterusnya. Kita tahu di situ, saudara. Itu yang dikatakan dalam ayat 24 sampai ayat 25 pembacaan kita. Sebab dikatakan semua usaha yang dilakukan oleh manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya menjadi lebih baik, pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Karena ia tidak akan membawa keberhasilannya itu setelah ia meninggal, setelah ia mati. Jelas dikatakan dalam ayat 16 dan 17, saudara. Manusia yang berjuang untuk menjadi lebih kaya, pada akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya itu akan diambil oleh orang lain yang tidak layak menikmatinya. Ayat 18 dan 21. Karena Tuhanlah yang menentukan siapa yang akan menikmati hasil kerja keras orang tersebut. Ayat 26. Sesungguhnya lah dikatakan oleh Salomo, semuanya itu memang kesia-siaan belaka. Kita hanya bekerja, tetapi menikmati orang lain, saudara. Walaupun itu keturunan kita, tetapi pada akhirnya kita menemukan kita tidak bisa dapat menikmati semua hasil jerih payah kita. Itu hanya sebuah kesia-siaan. Itu yang kita dapatkan, saudara. Dua hal ini penting untuk mendasari pemahaman kita tentang firman Tuhan yang kita terima hari ini. Sebagai kesimpulan penutup, saudara, bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang sedang ditempuh manusia untuk menemukan kepuasan dan makna hidupnya. Namun, saudara, setelah pengkhotbah mengamati
Dan setelah pengkhotbah mencobanya sendiri, ternyata tidak ada satu pun cara yang berhasil di sana. Itulah sebabnya ia berkesimpulan bahwa segala sesuatu hanyalah kesia-siaan belaka. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu diperjuangkan di sana. Itu hanya sebuah kesia-siaan belaka. Pertanyaannya kalau demikian, benarkah segala sesuatu cara itu mutlak adalah kesia-siaan belaka? Benarkah sama sekali tak ada harapan bagi kita untuk menemukan makna hidup dan memperoleh kepuasan sejati? Kalau seperti itu muncul pertanyaan-pertanyaan ini memang yang bisa mengganggu iman kita, yang mengganggu pikiran kita. Setelah kita membaca secara utuh kitab Pengkhotbah, kalau kita coba belajar itu saudara, ya ternyata itu bukanlah kesimpulan akhir. Ada sebuah kunci yang dapat mengubah segala kesia-siaan itu menjadi kebermaknaan. Itu yang dikatakan oleh Salomo. Inilah kesimpulan akhir yang diberikan oleh pengkhotbah sebenarnya. Apa itu saudara? Dikatakan akhirnya, akhir kata dari segala yang didengarnya adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatannya ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Artinya takutlah akan Allah. Artinya ketika kita mendapatkan segala sesuatu, ketika kita ingin memuaskan hasrat keinginan kita saudara, apakah itu keinginan mata, keinginan daging dan keinginan dunia yang ingin kita capai, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, biarlah pencapaian itu menjadi sebuah kesia-siaan, tetapi makna dari pencapaian itu menuntun hidup kita untuk menjadi semakin takut akan Tuhan dan membawa kita untuk semakin berpegang kepada perintah Tuhan, hidup seturut dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan, itu yang membuat hidup ini menjadi sesuatu yang bermakna. Ketika kita menjalani hidup yang sia-sia ini di dalam takut akan Tuhan dan selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat memahami nilai dari setiap pencapaian hidup kita saudara. Bahwa ternyata setiap kita yang mendapatkan segala sesuatu akan dituntut pertanggungjawaban juga atas segala sesuatu itu. Kita akan dibawa ke pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu ketika kita menikmati semua itu dalam takut akan Tuhan, itu tanda bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan dari tanggung jawab itulah kita dapat menikmati hidup yang bermakna di dalam kesia-siaan ini saudara. Jadi seluruh hidup kita akan bermakna bila kita menjalaninya dalam takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Maka segala sesuatu pun akan bermakna bila dikerjakan, bila dipergunakan dalam ketundukan kepada Allah. Mengapa saudara? Karena itulah ketetapan Allah bagi setiap orang. Itu ketetapan Tuhan saudara. Kita dituntut untuk tunduk kepada Allah. Kita boleh memiliki harta banyak, kita boleh memiliki kekayaan yang besar, tetapi jangan pernah ditundukkan oleh kekayaan saudara. Tunduklah kepada Allah, maka saudara akan dapat menundukkan segala apa yang saudara capai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan saudara. Akhirnya saudara, sebagai orang percaya, kita harus bersyukur karena kepuasan dan damai sejahtera yang sejati itu dapat kita temukan di dalam Tuhan, dapat kita temukan di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Dia sajalah ada kehidupan yang bermakna, ada kehidupan yang kekal saudara. Dan olehnya kita dituntun ke sana. Dialah satu-satunya jawaban dari segala kesia-siaan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan menjadikan Dia pusat dari seluruh kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati segala kesia-siaan itu menjadi sesuatu yang bermakna baik di hidup kita saat ini, juga untuk kehidupan kita yang akan datang. Biarlah saudara nama Tuhan dipermuliakan lewat kebenaran ini yang menuntun kita boleh memahami arti hidup yang sedang kita jalani. Memang dunia ini penuh dengan kesia-siaan, tetapi ketika kita menjalani hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, maka kesia-siaan yang kita katakan akan menuntun kita
kepada sebuah kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita dengan kebenaran ini. Sebelum mengakhirinya, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Dia memberikan kita hikmat untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah kesia-siaan dunia ini. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang menuntun kami pada saat ini, di minggu kami hari ini Tuhan. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka, supaya kami boleh mengerti arti hidup yang sedang kami jalani. Memang benar dunia ini penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan kehampaan. Tetapi kalau kami berjalan dengan Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kami yang sia-sia ini bermakna, berarti, berguna, bermanfaat untuk memuliakan Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menderita Tuhan hiburkan. Biarlah mereka semua boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Yang terikat dengan kuasa gelap, dalam nama Yesus Tuhan melepaskan mereka. Yang mencari pekerjaan, beri mereka pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, biarlah mereka mendapatkannya karena Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Dan masih banyak anak-anak Tuhan saat ini sangat mengharapkan pertolongan-Mu. Lawatlah mereka dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman ini kiranya memberkati kita, saudara. Saya ingin katakan, sesulit apapun hidup yang saudara hadapi, tetaplah semangat, jadilah kuat, tetap bersuka cita, saudara, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami, saudara, di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saudara, saya sampaikan selamat hari Minggu, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya Pendeta Linti Dongoran menyampaikan Tuhan memberkati saudara. Shalom.